Indonesia aman, tentram, sejahtera, damai, kalau masih banyak orang baca sholawat. Itu jaminan dari Allah dan dari Rasulullah. Ini merupakan perlawanan kultural terhadap arus globalisasi yang mengancam eksistensi kita, yang akan menggerus kepribadian jati diri, prinsip ajaran kita. Arus globalisasi yang banyak sekali meminta korban. Banyak masyarakat tidak bertahan, mempertahankan, tidak kuat, tidak mampu mempertahankan prinsip-prinsip ajarannya. Memasuki era globalisasi yang penuh dengan tantangan, sekularisasi, liberalisasi, hubbud dunya, hubbul mal, hubbul jah, penuh dengan ambisius dan rakus tamak. Banyak sekali masyarakat yang tidak bertahan dengan arus serangan globalisasi. Tapi alhamdulillah, jamaah salat wahidiyah sampai malam hari ini melawan, sanggup melawan arus globalisasi yang mengajak kita untuk ilhad, untuk hubbud dunya wa nisyanil akhirah. Kita lawan arus globalisasi dengan membaca sholawat wahidiyah. Ini merupakan perlawanan kultural. Dan insya Allah, ya kalau saya menerangkan fadilahnya sholawat, ya nambah apa? Menggarami laut, ya sudah tahu semualah. Pasti kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah, kita akan mendapatkan barakatis sholawat. Kita harus yakin, kita dan anak cucu kita, kulluna fi dhimmatillah, kulluna fi rahmatillah, kulluna fi taufiqim minallah aunih. Kita semua dalam genggaman tangan Allah, dalam genggaman rahmat Allah, dalam genggaman barakah dari Allah, karena kita mencintai orang yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan sebagian orang tidak percaya dengan selawat, nggak paten. Yang tidak percaya silahkan teruskan nggak percaya. Tapi kita semakin yakin, semakin mendapatkan hak, kalimatul hak ketika kita sedang membaca sholawat. Mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya ketika kita sedang membaca sholawat dengan khudu wal khusyuk. Barangkali ada orang yang mencibir, menghina, merendahkan kita karena kita masih menghabiskan waktu baca sholawat. Menurut mereka barangkali tidak produktif, tidak ada faedahnya, tidak menghasilkan apa-apa. Mereka orang-orang yang buta hati. Mereka orang-orang yang tumpul hatinya, tumpul perasaannya. Dikira kebahagiaan hanya karena materi, hanya karena uang, hanya karena kekayaan, pangkat jabatan. Padahal mereka itu sedang mengejar fata morgana. Kalau bahasa yang paling dikenal, pepesan kosong. Dikira mendapat kebahagiaan, padahal setelah dia capai apa yang mereka cari itu, tidak mendapatkan kebahagiaan di sana. Saya ingin menyampaikan salam dari Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang kedua beliau sesungguhnya diundang langsung oleh Romo Kiai Abdul Latif untuk bisa memberikan tausiah. Tapi karena waktu bersamaan ada kegiatan MUI dan kegiatan pengurus besar di Jakarta, kedua beliau berhalangan dan kirim salam. Para kiai, bapak, ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, ketika saya tadi masuk ke sini dihadang beberapa wartawan. Kemudian saya ditanya, Gus, apa yang diharapkan mengikuti mujahadah kubro seperti malam ini? Memang wartawan tugasnya bertanya dan kita harus jawab.
Pertanyaan wartawan kadang-kadang tidak pernah kita duga. Saya sampaikan bahwa mengikuti mujahadah kubro seperti ini membuat hati kita tenang. Dari hati yang tenang itulah insya Allah akan hadir pesan-pesan positif, pesan-pesan kebaikan dari seseorang yang hatinya tenang. Dari pesan positif itulah maka akan membantu kebaikan-kebaikan di setiap tempat. Dan dari kebaikan-kebaikan itulah insya Allah menghadirkan kehidupan yang barokah. Kehidupan yang diwarnai dengan keberkahan. Orang yang hidupnya berkah, ziyadatul khair. Kebaikannya selalu bertambah dimanapun berada, dalam keadaan apapun. Kalau rezekinya sedikit, mencukupi kebutuhannya. Kalau rezekinya banyak, mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Para bapak ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, hadir di majelis mujahadah kubro seperti malam ini sesungguhnya punya manfaat yang luar biasa besar. Di samping untuk diri kita, di samping untuk keluarga kita, tentu juga untuk umat, untuk masyarakat secara luas, dan pada akhirnya juga untuk Indonesia. Oleh karena itulah saya terus terang merasa bergembira setiap ada kesempatan kegiatan seperti malam ini oleh Romo Kiai selalu diundang dan diminta untuk menyempatkan waktu bisa bersama-sama dengan jamaah sekalian. Para bapak ibu hadirin sekalian, yang kedua, pertanyaan kedua dari wartawan begini. Saya lihat Gus, ini jamaahnya makin tahun makin banyak. Sementara hari ini sudah ditambah kegiatan oleh Romo Kiai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, mujahadah kubro dirangkai dengan peringatan haul dan juga ada dirangkai peringatan Isra Mi'raj dan kegiatan-kegiatan lain. Sementara hari ini ditambah dengan parade budaya. Yang bisa jadi kata teman-teman wartawan ke depan ini majelis makin tambah banyak jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah. Saya Kiai Rizal Maulana selaku Ketua Ulama Seknas Dakwah Sejabotabek pada malam hari ini dikasih Allah kesempatan hadir di majelis Sholawat Wahidiyah, yaitu yang dibina oleh Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid, yang pada hari ini saya benar-benar terenyuh, sangat takzim dengan beliau. Sholawat ini harus terus mengema dalam hati-hati kita di setiap insan. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Insya Allah jika Anda mengamalkan terus sholawat ini, Allah akan terus berikan keberkahan kita dalam hidup. Keluarga kita berkah, semua teman kita, saudara kita berkah, dan akhir kehidupan yang kita mohon kepada Allah adalah husnul khotimah. Amin. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk acara pada malam hari ini yang juga dibantu oleh teman-teman dari Burok, seluruh panitia. Terima kasih para kiai, para sahabat semua. Insya Allah saya akan mencoba dan terus mengamalkan Ya Sayyidi ya Rasulullah. Amin. Semoga keberkahan akan menjadi milik kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dene kanca-kanca sing nganggep iko salah iki salah, penganggepan mawon kok angel-angel. Jaraken rampun. Menika anggepan. Mila menika kados Majelis Ulama Indonesia MUI nganggep sederek-sederek Wahidiyah menika tersesat. Kula mboten krami. Nek ngotot mawon MUI badhe mastani lintune niku tersesat ya Mbak Esi bener, kita kedawanten mungel
MUI dhewe sing tersesat. Mila menika kula nyuwun panjenengan ingkang tenang mawon, aran ana apa ora peduli. Mergo akeh sing mbela. Bangsa iki mbela, aja kuwatir. Senajan meneng ora ketok ngomong, ing kabeh sikape padha bahwa para ahli Wahidiyah adalah warga negara dan warga tarekat ingkang anggadai hak-hak tertentu, tidak boleh dihina, tidak boleh dianggap enteng oleh siapapun.